liburan ke Kota Batam dan juga Tanjung Pinang. Hai, ketemu lagi di keluarga Anwi Petualang. Kali ini petualang kami akan mengajak kamu untuk jalan-jalan menuju Kota Batam dan juga Tanjung Pinang. Yuk ikuti keseruan kami dan kemana aja kami selama di Kota Batam dan Tanjung Pinang ini. Saksikan ya. Kami memulai perjalanan kali ini dari kota Pekanbaru. Mana kita tak? Ke Batam sama Singapura. Iya. Ya. Saya tadi malam nggak ada itu tidur. Dari Pekanbaru, kami diantar oleh sanak saudara dari Pekanbaru ini menuju ke Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II. Ayo, di kota bawah. Ayah. Aku sering mau. Rencana awal kami akan berlibur ke Batam dan juga nyebrang ke Singapura. Akan tetapi, destinasi yang satu ini akhirnya kita ganti dengan ke Tanjung Pinang. Hal ini dikarenakan rencana awal yang berlibur lebih dari 10 hari dipersingkat menjadi 4 hari saja karena sesuatu dan juga lain hal. Cuaca saat itu cerah setelah hujan beberapa saat sebelumnya. Lalu kami bersiap-siap dulu untuk boarding barang dan menuju ke gate keberangkatan. Pegang dulu. Udah. Tas juga satu dong. Iya kan? Pada sini ada pelak. Beruntungnya saat awal keberangkatan ini tidak ada drama dari anak-anak yang mempersulit perjalanan kami kali ini. Dipadamkan. Telepon genggam dapat digunakan setelah berada. Pada jam 10:25, kami akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Hang Nadiem. Ini kebetulan menjadi kali keduanya saya dan suami berkunjung ke Kota Batam ini. Hai, ketemu lagi di keluarga Anwi Petualang. Kali ini kami berpetualang ke salah satu pulau yaitu Batam. Bisa apa? Kita udah sampai di Hang Nadiem Airport. Kota Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, beserta pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan juga Selat Malaka. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke penginapan kami, yaitu di kawasan Nagoya. Dan akhirnya kami karena penasaran dengan Pasar Jodoh Batam, kami pun menuju ke sana di sore harinya. Pasar Jodoh Batam merupakan salah satu destinasi populer bagi para penggemar barang bekas yang tak begitu jauh dari Nagoya, Batam. Pasar second Batam ini bisa dibilang sebagai sentral barang-barang bekas branded dan orisinal dengan kualitas bagus. Pasalnya, barang-barang branded yang dijajakan Pasar Jodoh Batam ini kebanyakan berasal dari berbagai negara yang diberangkatkan dari Singapura. Keunggulan Pasar Jodoh Batam ini adalah barang-barang bekasnya dijamin original, seperti yang dijual abang ini. Malam harinya kami tidak lupa juga untuk berwisata kuliner.
kebetulan kami nginap di depan Nagoya Food Court ini. Hanya dengan berjalan kaki, kami akhirnya sampai di Nagoya Food Court ini, sambil menikmati keindahan malam kota Batam, dan kami juga bisa menikmati enaknya wisata kuliner di Nagoya Food Court ini. Nagoya Food Court termasuk food court yang tergolong terbesar yang ada di Batam saat ini, di mana daya tampung pengunjung sekitar 1.500 orang dengan luas bangunan sekitar 2.000 meter persegi. Masih hidup kan? Iya ta, sendiri dia ta. Tak hanya itu, Nagoya Food Court sudah terisi puluhan tenan yang siap menyajikan berbagai jenis masakan, mulai dari masakan tradisional hingga masakan Nusantara dan masakan Western food, Japanese food, serta Chinese food yang selalu mengundang selera bagi penggemarnya. Selain jenis makanan tersebut, juga menyediakan berbagai jenis minuman. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam, saat itu bernama BP Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, dan dalam tempo 40 tahun, penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Wow, fantastis ya. Nah, ini kita lagi ada di perjalanan menuju ke pelabuhan Telaga Punggur. Jadi ini trip kita mau ke Tanjung Pinang. Kita lanjutkan ya. Saksikan terus di pelabuhan di Batalang. Beranjak dari kota Batam, tepatnya di Nagoya, kami akhirnya melaju ke Telaga Punggur, yaitu sebuah pelabuhan yang berada di pantai timur Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan ini menghubungkan kota Batam dengan pelabuhan Bulang Linggi dan pelabuhan Sri Bintan Pura, kota Tanjung Pinang di Pulau Bintan. Bisa dibilang pelabuhan penyeberangan Telaga Punggur sangat ramai, mengingat banyak warga Batam bolak-balik menuju ke Tanjung Pinang atau sebaliknya. Seperti yang kita ketahui bahwa Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Sementara Batam adalah pusat industri dan perdagangan tersibuk di wilayah tersebut. Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dari Pulau Batam ke Tanjung Pinang menggunakan kapal feri, maka sangat dianjurkan untuk memeriksa jadwal keberangkatan kapal feri terlebih dahulu. Pemesanan tiket juga bisa dilakukan jauh hari agar tidak kehabisan tiket dan potensi keterlambatan apabila membelinya langsung dari pelabuhan, mengingat padatnya antrean. Nah, di Pelabuhan Punggur, setidaknya saat ini dilayani 2 kapal feri milik ASDP, yakni Marina dan Oceana. Keberangkatan Pelabuhan Telaga Punggur menuju ke Tanjung Pinang adalah setiap 1 jam sekali. Dan untuk tiketnya, kami kemarin membeli tiket untuk dewasa sekitar 85.000 per orang dan untuk anak-anak 50.000. Malangnya, kami kehilangan 1 unit kamera udara atau drone saat di ruang tunggu pelabuhan. Niat awal yang ingin mengambil gambar udara di beberapa destinasi di Tanjung Pinang ini akhirnya kandas. Mudah-mudahan ada beberapa viewers kami yang menemukan kamera drone dalam kotak abu-abu berukuran 20x30 cm bisa memberikan komentar di kolom komentar supaya kami kembali bisa menyuguhkan keindahan-keindahan tempat wisata berikutnya untuk penonton setia kami. Finally, kita akhirnya sampai di kota Tanjung Pinang. Tepat pukul 2:39. Mau kemana lagi kita di sini? Ikuti ya.
Destinasi pertama kami yaitu Vihara Siti Garba Bodhisattva yang dikenal dengan Vihara Patung Seribu atau Patung Lohan. Vihara Patung Seribu terletak di Jalan Asia Afrika kilometer 14, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Vihara ini merupakan tempat ibadah umat Buddha dan juga menjadi objek wisata religi. Banyak wisatawan yang datang pada akhir pekan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Memasuki komplek vihara, pengunjung akan melewati bangunan besar seperti gerbang kota kuno yang membawa ke negeri yang jauh dan waktu berjalan lambat. Nah, finally kita sampai di Patung Seribu yang ada di Pulau Bintan. Bangunan tersebut tersusun dari batu-batu yang rapi hingga membentuk bangunan besar. Pada bagian atasnya terdapat atap bertingkat khas Tiongkok dengan hiasan patung naga. Begitu melangkah ke dalam wihara, terdapat benteng dengan bangunan seperti pagoda yang di atasnya dan di sisi kiri terukir relief yang menceritakan tentang perjalanan Buddha sampai tingkat Mahayana tertinggi, yaitu belas asih. Pengunjung akan melihat patung yang berjejer dalam jumlah banyak di Vihara Siti Garba Bodhisattva ini. Jumlah patung yang banyak membuat patung tersebut dikenal dengan Patung Seribu. Padahal jumlah patung tidak mencapai 1.000, hanya sekitar 580 patung yang berjejer di bagian belakang vihara. Ada pula yang menyebut patung-patung tersebut dengan lohan dan menyebut refleksi Thousand Faces of Buddha. Patung-patung ini merupakan sumbangan dari para jemaat. Satu orang bisa menyumbang uang untuk satu patung. Maka dari itu, di bagian bawah patung terdapat batu berbentuk persegi yang dipahat dengan aksara Cina bertuliskan nama orang yang menyumbangkan uang untuk patung tersebut. Dari kejauhan, patung terlihat sama antara satu dengan yang lainnya. Padahal, patung dibuat dengan ekspresi dan pakaian yang berbeda. Tinggi patung sekitar 1,7 hingga 2 meter. Patung tersebut juga disebut arahat, yaitu orang yang telah mencapai kesucian spiritual tinggi untuk mengikuti agama Buddha. Masuk. Patung dan ornamennya didatangkan khusus dari Tiongkok yang pembuatannya dilakukan secara gotong royong oleh komunitas Tionghoa. Wisata Patung Seribu dibangun pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2014. Wisata tersebut dibuka untuk umum pada bulan Februari di tahun 2017. Dalam kunjungan ke kota Tanjung Pinang, wisatawan sebaiknya tidak melewatkan kesempatan untuk mengunjungi Patung Seribu Tanjung Pinang ini.
Bersama dengan keluarga ataupun teman-teman, wisatawan dapat menikmati keindahan visual di samping mempelajari sejarah dan kebudayaan lokal. Tempat ini akan memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Beranjak dari Patung Seribu, kami akhirnya melanjutkan perjalanan ke Telaga Biru Bintan. Seperti yang kita ketahui, Bintan merupakan pulau yang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia. Dan tidak hanya dikenal karena pantai-pantainya yang indah dan juga resort mewah. Di balik kemegahan itu, terdapat sebuah destinasi wisata yang unik dan memukau, yaitu Telaga Biru Bintan. Dikenal juga sebagai oasis di tengah gurun, Telaga Biru menawarkan pengalaman berlibur yang berbeda dan menjadi alternatif destinasi yang menarik untuk dikunjungi, terutama di akhir pekan. Hanya saja, sewaktu kami berkunjung, Telaga Biru ini seperti tidak berpenghuni lagi. Telaga Biru ini tidak ada biru sedikit pun karena hanya tersisa tumpukan-tumpukan pasir atau bebatuan kecil yang menyerupai gurun di Timur Tengah. Beranjak dari Telaga Biru ini, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu ke Lagoy. Jika berlibur ke Pulau Bintan, ada baiknya memasukkan Pantai Lagoy ke dalam daftar kunjunganmu. Pantai satu ini wajib dikunjungi karena sangat populer di antara objek wisata pantai indah lainnya di Pulau Bintan. Selain itu, ada banyak resort mewah berjajar di sekitarnya sehingga tidak perlu bingung untuk urusan akomodasi. Sebagai objek wisata pantai paling populer, Lagoy dikenal punya pasir putih yang bersih dan indah. Secara geografis, pantai ini berada di Kecamatan Teluk Sebong, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Jika disambangi dari pusat kota Tanjung Pinang, maka wisatawan perlu menempuh jarak sekitar 65 km. Daya tarik lainnya adalah dari resort yang cukup banyak di sekitaran pantai. Resort ini kebanyakan dikelola oleh perusahaan asing dan sebagian besar memiliki pantai yang dikelola secara eksklusif. Artinya, beberapa pantai di Lagoy tidak terbuka untuk umum, melainkan hanya untuk tamu hotel dan resort tersebut. Meskipun begitu, tidak semua pantai di Lagoy dikelola eksklusif oleh pihak hotel dan juga resort loh. Menariknya, pantai-pantai yang terbuka untuk umum ini sifatnya gratis sehingga tidak ada biaya tiket masuk. Selain itu, bisa berkunjung 24 jam penuh. Sehingga wisatawan bebas memilih hendak mengunjungi pantai eksklusif atau yang terbuka untuk umum. Banyak hotel sampai ke dalam. Bintang 5 sampai dan siap. Ala 2 kali cu kamai. Enggak kemari. Oh, dalam kan enggak. Roy ya. Ribu ya. Di dalam hotel Acacia. Enggak usah. Bawa siko aja ada. Tapi itu kan dalam. Mana ada itu orang pantai anu situ istirahat. Angin. Salah satu kawasan pantai Lagoy yang terbuka untuk umum adalah Lagoy Bay. Kawasan ini tidak dikelola eksklusif, sehingga wisatawan bebas untuk berkunjung menikmati keindahan hamparan air laut biru jernihnya. Jika ke sini, maka bisa menikmati kegiatan berenang, memancing, berjemur, dan bermain ombak. Oke guys, kali ini kita berada di Lagoy Bay, Pulau Bintan. Di sini kita bisa melihat ada Malaysia
Amerika di sana dan ada Singapura. Kelihatan dari sini, cuman agak terlalu jelas. Kelihatan aja. Di sini banyak orang menghabiskan waktu bersama keluarga yang menikmati indahnya pantai ini. Pantai Lagoy sangat populer dengan keindahan pasir putihnya dan berpadu apik dengan air laut kebiruan yang sangat jernih. Sepanjang pantai, terdapat banyak pohon kelapa yang tumbuh menjulang tinggi. Mana ya? Tidak perlu ragu untuk berkunjung ke Lagoy, sebab selain pemandangannya indah, di sini juga sudah ada fasilitas lengkap, sebut saja seperti toilet umum, area parkir yang luas, taman, dan juga masjid untuk beribadah bagi wisatawan muslim. Anda bisa berfoto di tulisan lagu Bay yang cukup besar dan juga terdapat tanda cinta untuk menggantung gembok cinta yang bisa Anda beli di minimarket yang tersedia. Bagi kamu yang suka berbagi rutinitas harian di media sosial dan mengabadikan aktivitas melalui foto dan video, maka kawasan Lagoy ini sangat mendukung. Pertama, karena pemandangannya yang indah dan bersih. Kedua, fasilitasnya beragam. Pantainya juga menyediakan banyak objek untuk difoto. Jika hobi fotografi, dijamin puas ya untuk berburu objek yang menarik di sini. Keindahan panorama di sekitarnya juga cocok untuk kebutuhan foto pre-wedding. Jadi, bagi penyedia jasa fotografi untuk pre-wedding pun bisa menjadikan Lagoy sebagai lokasi pemotretan. Nah, kalau di sini banyak spot foto yang akan kita temukan. Salah satunya tempat yang ini pasti ya, banyak yang udah tahu. Tidak lupa kami mampir ke spot foto yang satu ini. Aduh, Masya Allah indah ya, sambil menikmati sunset di senja hari. Terima kasih ya guys sudah menikmati dan ikut menonton serta menemani perjalanan kami kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and share, dan subscribe juga ya. Banyak petualangan, banyak langkah, dan banyak ilmunya. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di petualangan-petualangan keluarga Anwi berikutnya. Bye-bye!